Tual adalah sebuah kota di Provinsi Maluku, Indonesia. Kota Tual merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007. Kota Tual dulunya menjadi ibu kota Maluku Tenggara. Pada tahun 2007, Kota Tual disahkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 sebagai kota otonom. Pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom pernah dipertentangkan secara hukum oleh beberapa pihak yang merasa tidak puas. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Kota Tual tetap sah dan memenuhi syarat sebagai kota otonom. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Ibu kota kabupaten ini terletak di Langgur. Pada awalnya, ibu kota berada di Kota Tual. Tetapi setelah resmi menjadi daerah otonom, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Langgur yang terletak di Kecamatan Kei Kecil. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi para wisata budaya, alam, adat istiadat, aneka kuliner yang bisa berkontribusi dalam membentuk citra destinasi yang baik. Kabupaten Maluku Tenggara dengan branding keindahan Indonesia harus mampu disebar secara luas kepada semua kalangan, baik dalam negara maupun mancanegara. Sebagai wilayah kepulauan, kedua wilayah ini memang berada di pulau berbeda. Kota Tual yang memisahkan diri dari Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2007 berada di Pulau Dula. Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara berada di Kepulauan Kei. Kalau kebudayaan Kei, secara turun-temurun kita wariskan sebuah cerita rakyat yang dikenal dengan hukum adat. Hukum adat Kepulauan Kei adalah hukum larvul ngabal. Itu yang kita paham, toh? Dan kita anut sampai sekarang ini. Nah, hukum larvul ngabal ini secara historisnya, cerita dari secara turun-temurun dari leluhur sampai detik ini, di tempat ini sudah tempat yang mana sekarang kita berada, saya berada, disinilah tempatnya di mana hukum Kei atau hukum larvul ngabal itu terbentuk ataupun diproklamirkan sebagai falsafah masyarakat Kei dari sisi adat. Kepulauan Kei memiliki segudang tempat wisata Kei, salah satu kepulauan di Maluku. Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pun diakui sebagai salah satu surga tersembunyi di Indonesia. Pantai Nirun Elar Mursoin berada di Desa Elar Mursoin, Pulau Kei Kecil. Jarak antara Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Langgur ke Desa Elar Mursoin dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam lamanya. Hamparan pasir putih dan hijau kebiruan air laut memenuhi Pantai Nirun Elar Mursoin. Deburan ombak yang memecah keheningan pantai menjadi daya tarik utama. Tebing di areal ini dia lebih condong ke laut kalau dibandingkan dengan yang
permukaan yang lain. Dia lebih condong ke laut. Nah justru mungkin dari sisi dia punya geografisnya itu, akhirnya leluhur memberi nama Nirun. Nirun dalam bahasa Kei artinya hidung. Karena nirun yang bagian dari organ tubuh manusia diartikan dalam bahasa Indonesia adalah hidung. Dia lebih mancung ke depan dibandingkan dengan area wajah yang lain. Gua Hawang atau yang sering disebut dengan air goa merupakan wisata alam yang terletak di Pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara. Tepatnya di Desa Letfuan, Kecamatan Hoat Sorbay. Lokasi ini berjarak sekitar 15 km dari Langgur, ibu kota Maluku Tenggara. Dulunya sebelum diketemukan Goa Hawang atau Werlian Hawang ini salah satu sesepuh atau orang tua-tua para leluhur dari orang Letbuan sendiri. Dia sementara berburu untuk keperluan keluarganya, dia berburu ternak liar. Lalu pada saat itu anjing peliharaannya atau anjing yang dia bawa untuk berburu hewan liar itu merasa lapar karena seharian dia berjalan mengantar hewannya itu, sehingga merasa lapar dan haus, sehingga dia mencari di mana ada tempat atau mata air. Di situ setelah kurang lebih beberapa waktu dia mencari, beberapa jam dia mencari dan kira ketemukan goa tersebut. Lalu dia mengantar anjing buruannya untuk bisa mengambil air itu untuk diminum. Ketika ia mengantar anjing-anjing tersebut untuk meminum air itu, mereka langsung masuk ke dalam gua dan anjing-anjing tersebut diantar dan langsung meminum air itu. Dan dia bapak itu juga sendiri yang mengantar anjing itu, dia juga ikut minum. Setelah meminum air itu merasa tidak nyaman atau tidak cocok untuk dia air itu dikonsumsi menurut apa rasanya dia, sehingga pada saat itu dia melontarkan kata-kata yang tidak enak. Dia menjelek-jelekan, menghina air itu bahwa rasanya berbeda. Pada saat itu juga karma berlaku pada saat itu, dan dia sendiri, bapak itu sendiri berubah wujud menjadi batu, dan juga anjing-anjing sekitaran 3 ekor di tempat itu. Dan sampai saat ini masyarakat setempat mempercayai itu karena memang benar-benar bahwa orang tersebut atau leluhur tersebut dia memang berasal dari Oiletuan itu sendiri. Dan sampai sekarang setiap pengunjung, setiap masyarakat sendiri, orang Letbuan sendiri ketika pergi ke tempat itu juga mereka masih menjaga kesakralan ketertiban air itu sendiri, karena mereka juga takut ketika membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau sesuai dengan kemauan di situ, maka pasti akan mendapat karma dari tempat itu sendiri. Pantai Ngurbloat berjarak sekitar 20 km dari kota Tual.
Dari Kota Tual menuju Pantai Ngurbloat, perjalanan dapat ditempuh dengan menggunakan mobil atau kendaraan umum dengan waktu perjalanan sekitar 1 jam. Desa Ngilngov adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan K. Pantai Ngurbloat ini sesungguhnya dulu itu biasanya orang sebut Pantai Pasir Panjang. Jadi kita sudah merubah branding nama ini. Kalau Pantai Pasir Panjang di tempat lain ada, tapi kita rubah dengan Pantai Ngurbloat. Ngur itu pasir, itu bahasa K, dan bloat itu panjang. Jadi Ngurbloat itu pasir panjang. Jadi sehingga orang ketika sebut Pantai Ngurbloat itu cuma ada di K, tidak ada di tempat lain. Dari Pantai Ngurbloat sesungguhnya adalah ada di pantai, ada di pasir. Jadi ciri khas yang paling melekat adalah karena Ngurbloat itu terkenal dengan butiran pasir yang sangat halus seperti tepung. Sehingga puji Tuhan, memang sejak tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu sudah dinobatkan oleh National Geographic sebagai pantai pasir putih terhalus di Asia dan nomor 2 di dunia. Dan puji Tuhan kami 2022 kemarin dinobatkan lagi oleh rekor muri tingkat dunia sebagai pantai Ngurbloat, sebagai pantai pasir putih terhalus dunia. Dan itu ciri khas utama orang kenal tentang Pantai Ngurbloat itu karena memiliki pasir yang halus seperti tepung. Sepanjang 3 km. Sejak tahun 2021 sampai sekarang ini kita meraih 10 penghargaan dan itu menjadi branding besar. Kekuatan branding paling besar adalah dengan pantai pasir putih terhalus dunia, dan sehingga berdampak pada apa? Peningkatan kunjungan yang sangat luar biasa. Tingkat kunjungan wisatawan di Pantai Ngurbloat itu sejak sampai tahun 2022 kemarin mencapai 124.000 orang yang berkunjung ke sini. Dan tentunya bahwa dia berdampak pada peningkatan pendapatan. Pertama, peningkatan pendapatan dari pengelola Ngurbloat, begitupun juga peningkatan pendapatan terhadap desa, dan lebih dari itu pendapatan masyarakat, di mana para pelaku usaha wisata Pantai Ngurbloat ini mereka punya tingkat pendapatan semakin meningkat karena semakin banyak kunjungan. Selain itu, selain mereka datang berwisata, di sini juga terdapat ada 46 kamar penginapan, dan itu murni swadaya masyarakat desa wisata Ngilngov. Di Pantai Ngurbloat ini ada 85 kios, ada 56 kamar, dan ada 2 kafe dan resto. Gazebo ada sekitar 220. Dan ini membawa dampak luar biasa terhadap ekonomi pendapatan masyarakat. Dan satu-satunya destinasi di wisata Pantai Ngurbloat, ya satu-satunya destinasi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara yang memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan PDB cuma destinasi wisata Pantai Ngurbloat. Sejak tahun 2010 sampai sekarang ini. Strategi yang kami lakukan ini selama ini, yang pertama, strategi pertama tentang promosi. Yang kedua tentang peningkatan sumber daya manusia. Yang ketiga tentang lingkungan. Nah, 3 ini menjadi sektor yang dimana kami selalu berinovasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Selain itu, kami juga setiap bulan itu dan setiap hari itu ada punya konten-konten. Jadi kami ada kerjasama dengan berbagai media, baik media lokal, provinsi maupun nasional, untuk mempromosikan Pantai Ngurbloat. Itu strategi yang kami lakukan, dan itu kami punya relawan yang luar biasa. Relawan pertama adalah semua para pelaku usaha wisata dan juga masyarakat Ngilngov. Untuk setiap jam-jam tertentu kami bagikan semua konten itu. Begitupun yang kedua adalah kami wahana-wahana kami tingkatkan. Contohnya sekarang ini kami ada luncurkan itu wahana terbaru di Ngurbloat itu stand up paddleboard. Begitupun juga kami punya shark boat, bukan banana boat, tapi shark boat. Itu bisa muat sampai 6 orang dengan speedboat, ada 2 board sini, sehingga wisatawan yang datang selain menikmati pantai yang indah, mereka bisa menikmati warna air laut. Jadi mereka dengan shark boat, begitupun juga dengan paddleboard, jadi membuat mereka lebih nyaman ke sana karena ada banyak wahana-wahana yang sudah disiapkan oleh kami di sini. Nah, ini strategi-strategi yang kami buat supaya wisatawan bukan cuma lihat pantai, tapi ada berbagai wahana-wahana dan juga kegiatan atraksi wisata yang ada di sini. Begitupun juga kami melaksanakan event. Jadi event-event lokal yang kami selenggarakan. Begitupun kami juga bermitra dengan teman-teman event organisasi yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual untuk kami buat sesuatu terbaik di sini. Dengan adanya event, semakin banyak orang datang ke sini dan semakin banyak orang kenal tentang Pantai Ngurbloat. Begitulah Kepulauan K, Maluku Tenggara. Surga tersembunyi yang belum terlalu dikenal oleh sebagian masyarakat luas. Dengan ciri khas kebudayaan, kehidupan,
serta destinasi wisata alam yang begitu alami dan indah yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan K, Maluku Tenggara. Itu bagus. Ke itu istimewa. Ke luar biasa. Ke luar biasa. Ke itu istimewa. Ke itu indah. Ya.